Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Adik-adik semuanya sehat kan? Puji Tuhan. Adik-adik, pada minggu pagi ini kembali kita akan berkebaktian ya. Kira-kira nih, adik-adik tahu tidak? Dalam rangka apa kita kebaktian pada minggu pagi ini? Ya, benar. Kita berkebaktian pada minggu pagi ini dalam rangka memperingati bangkitnya Tuhan Yesus. Ia telah bangkit dan menang dari maut. Puji Tuhan. Adik-adik, saat ini kalian bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu akan berkebaktian dalam rangka memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya Bu Min, ada juga Kak Deborah, ada juga Bu Sarce, dan pemain musik Bapak Pendeta, serta pelayan firman kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Bagaimana adik-adik, sudah siap? Nah, kita lihat dulu yuk apa yang harus adik-adik persiapkan. Coba adik-adik lihat tayangan berikut ini. Sudah siap? Sekarang adik-adik duduk manis. Kita akan segera memuji nama Tuhan dan nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan ya hati dan pikiran adik-adik untuk tertuju kepada Tuhan dalam kebaktian pada pagi hari ini. Adik-adik silakan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan sebagai nyanyian pembukaan. Sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mahir tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi ya adik-adik. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
boleh duduk. Jadi benar ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup, maka kita tidak perlu takut lagi. Nah, untuk itu kita harus selalu bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menaikkan rasa syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau yang telah bangkit dan menang dari maut. Itu semua demi kami, anak-anak-Mu yang penuh dosa. Kami sudah ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan juga senantiasa menyertai anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu khususnya di GKP Cikampek ini. Dan juga Engkau selalu memberkati keluarga kami dari hari lepas hari. Tuhan, kami bersyukur pula karena Engkau memberikan kepada kami kesehatan sehingga kami boleh menikmati indahnya berkat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Kami serukan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dan menang dari maut. Amin. Adik-adik, nih kita juga selain tadi berdoa untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita juga akan memuji nama Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita nyanyi Maria Magdalena pergi ke kubur. Yesus hidup. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi-pagi sekali. Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong. Dia bangkit membuktikan Yesus hidup. Ya, adik-adik boleh duduk kembali ya. Nih, jadi ketika pagi-pagi sekali Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan ternyata apa yang dia lihat? Kuburnya sudah kosong dan itu membuktikan dia hidup atau Tuhan Yesus hidup dan bangkit serta menang dari maut. Nah, bagaimana nih adik-adik? Ingin tahu tidak cerita Alkitab yang lebih jauh tentang Tuhan Yesus ini? Nanti kakak-kakak sekolah minggu
akan membawakannya dalam cerita untuk adik-adik semua. Namun sebelumnya kita memuji nama Tuhan dulu yuk. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah, kami terasi yang dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Shalom adik-adik. Sudah siap semuanya Alkitabnya? Baik, kalau begitu kita akan berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tenang, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Kami bersukacita ya Tuhan, terlebih-lebih ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami, menjadikan anak-anak yang manis di hadapan-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari mempersiapkan pembacaan Alkitab pada kebaktian hari ini. Diambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 10. Mari kita membacanya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dan kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa
dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom. Apa kabar adik-adik? Ya, pada hari ini kakak akan menyapa adik-adik dengan firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah membaca bagian Alkitab yang diambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 10. Di situ dikisahkan bahwa pada hari pertama minggu mereka datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah. Namun betapa kagetnya mereka mendapati bahwa kubur itu telah kosong. Mereka menjadi sedih. Lalu di sana terdapat 2 orang yang berpakaian berkilauan, sehingga mereka kemudian tertunduk dan takut. Nah, 2 orang yang berpakaian berkilauan itu menyampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di kubur itu. Kubur itu sudah kosong. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Adik-adik, betapa sukacitanya hati perempuan-perempuan itu. Mereka baru menyadari bahwa Tuhan Yesus yang mereka kagumi, guru mereka, sosok yang paling mereka cintai, sudah bangkit. Nah, adik-adik mau tahu tidak siapa nama perempuan-perempuan itu? Tadi kalau adik-adik baca dalam firman Tuhan ya, disampaikan bahwa perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Nah, adik-adik mendengar Tuhan Yesus sudah bangkit, perempuan-perempuan tadi segera berlari meninggalkan kubur itu. Lalu mereka menyampaikan kabar sukacita itu kepada 11 murid yang lain dan kepada setiap orang yang mereka jumpai. Pagi hari itu mereka katakan, Yesus sudah bangkit. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar ternyata yang menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus adalah para perempuan-perempuan. Adik-adik tahu enggak? Dalam tradisi Yahudi, perempuan itu dikesampingkan. Yang lebih diutamakan itu adalah laki-laki. Namun kenyataannya justru perempuan-perempuan inilah yang menunjukkan kesetiaannya. Ya, mereka sangat setia kepada Yesus. Nah, salah satunya kakak akan mengangkat tokoh yang bernama Yohana. Siapa sih Yohana itu? Yohana adalah istri dari Kuza, bendahara Herodes. Dia itu sangat dekat, sangat cinta kepada Tuhan Yesus. Dia kagum kepada Tuhan Yesus, mulai dari pengajarannya yang luar biasa, mujizatnya, ya, yang sangat dilihat dan dirasakan begitu hebat. Lalu keberpihakan Yesus kepada orang-orang lemah. Inilah yang membuat Yohana begitu sangat dekat kepada Tuhan Yesus, sampai kemudian Yesus naik ke surga pun dia adalah salah satu saksinya. Nah, adik-adik, pada hari ini kita belajar dari tokoh yang bernama Yohana.
Adik-adik pun bisa menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi berita sukacita hari ini, Yesus sudah bangkit. Bagaimana cara adik-adik menyampaikan kepada orang-orang lain? Nah, caranya adalah adik-adik bertutur kata yang sopan, bertingkah laku yang manis, menyayangi sesama, hormat kepada orang tua, ya. Itu adalah bentuk dari kesaksian kita, menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang telah mendapatkan kemenangan dari kebangkitan Tuhan Yesus itu. Adik-adik, yang lain yang bisa kita lakukan apa selain berbuat yang tadi kakak sebutkan ya, bertutur kata yang sopan atau bertingkah laku yang manis. Nah, adik-adik kan anak sekolah ya. Nah, tentunya adik-adik bisa berprestasi dengan membanggakan, ya. Kemampuan adik-adik itu kan banyak. Adik-adik asah kemampuan itu, ya. Baik akademis, kemampuan yang lain, ya. Adik-adik punya bakat yang adik-adik bisa tunjukkan. Adik-adik asah dengan baik, kembangkan dengan baik. Nanti adik-adik akan menunjukkan ya bahwa sebagai murid Yesus, adik-adik bisa memuliakan nama Tuhan melalui apa yang bisa kita lakukan, yang itu semua adalah berkat dari Tuhan. Mungkin adik-adik bisa ya cari contoh ya, tokoh-tokoh di sekitar kita yang adalah orang-orang yang punya prestasi baik ya, memiliki sikap yang bisa ditiru. Kakak mungkin mau ngasih contoh, salah satunya adalah Olivia Jensen ya. Mungkin adik-adik tahunya ada sinetron, tapi tidak hanya itu adik-adik. Ternyata dia adalah seorang aktivis sosial, dia senang berbuat baik, dia senang melakukan perbuatan-perbuatan yang mana ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Sikap sosial inilah yang kemudian membuat dia bisa dijadikan contoh dalam kehidupan yang lain, bisa adik-adik lihat ya. Nah, demikian pesan firman hari ini, kiranya kita bisa menjadi seperti Yohana, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Selamat Paskah. Adik-adik, sekarang kita akan menutup renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan dan sudah disampaikan oleh kakak guru-guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan tinggal di dalam hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, jadikanlah kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan orang tua, begitu juga akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, bagaimana tadi sudah mendengar cerita dari kakak-kakak sekolah minggu? Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sudah disiapkan persembahannya? Jadi adik-adik masukkan uangnya ke dalam amplop. Nanti amplop itu dibawa oleh mama papamu ke gereja untuk diberikan melalui persembahan pada hari Minggu. Nah, sebagai pengantar persembahan diambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka
lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, adik-adik, persembahan ini juga akan dilakukan melalui pujian. Kita akan menyanyikan lagu persembahan. Adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan. Untuk itu kiranya Engkau kuduskan dan sucikan persembahan ini. Semoga semuanya bisa dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat. Kami ingin berdoa untuk anak-anak kami, khususnya di GKP Cikampek. Tuhan yang menyertai kehidupan mereka baik di dalam kesehatan maupun di dalam aktivitasnya sehari-hari, khususnya dalam masa pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Herianto Pakpahan. Tuhan kiranya memberkati pelayanannya di GKP Cikampek ini. Biarlah melalui pelayanan yang diberikan oleh Bapak Pendeta, kami jemaat GKP Cikampek
akan semakin dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu maupun Komisi Pelayanan Anak di GKP Cikampek ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan ini dan jadikan kami untuk semakin dapat memberikan diri kami di dalam pelayanan khususnya di sekolah minggu ini. Ya Bapak, pada saat ini juga kami berdoa untuk para orang tua, kiranya Engkau memberkati mereka di dalam usaha dan pekerjaannya, sehingga semuanya itu dapat menopang kehidupannya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kiranya memberikan kepada kami kedamaian, sehingga kami boleh beribadah dan juga berkegiatan dengan aman dan tertib serta tenang. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami serukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan menutup kebaktian ini. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, Ku menang, ku menang. Adik-adik, kita akan menerima berkat dengan menyanyikan pujian dari PKJ 180. Kasih Tuhan mengiringimu. Adik-adik, kebaktian kita selesai. Silakan duduk. Selamat merayakan Hari Paskah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.